Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Kang Majid. Teman-teman, kemarin itu Kang Majid kan jelasin mengenai Hadiah Pro dari tools untuk remap ecu motor Honda buatan iQtech atau Soko.io. Kemarin itu sudah Kang Majid jelaskan bahwasanya tools ini itu bisa dipakai di beberapa motor Honda yang sudah atau yang masih memakai ecu Keihin. Dan kemarin sudah Kang Majid jelaskan daftar-daftarnya. Teman-teman bagi yang belum melihat bisa ngelihat videonya di sini. Nah, karena keasikan jelasin, kemarin itu Kang Majid sampai lupa membahas mengenai spek komputer yang bisa diinstal di Hadiah Pro. Makanya kemarin itu ada beberapa konsumen yang japri Kang Majid dan menanyakan hal tersebut, bagaimana spek laptop dan komputer yang bisa diinstal di Hadiah Pro. Dan Kang Majid rasa itu pertanyaan yang bagus. Kenapa jangan sampai kita sudah membeli Hadiah Pro dan kita install di laptop, ternyata laptopnya itu nggak support. Makanya di sini Kang Majid akan jelasin spek rekomendasi yang direkomendasikan oleh Soko.io untuk software Hadiah Pro. Oke, untuk spek ini terbilang spek dasar yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua, terutama yang misalnya di laptop ya atau komputer dengan Windows ya, Windows. Nah, untuk Windowsnya ini sendiri, kalau kita lihat untuk Windows ini kan masih banyak dipakai ya oleh teman-teman, dan rata-rata untuk komputer yang ada di pasaran itu kebanyakan pakai Windows. Dan Windows sendiri itu dari yang lama sampai sekarang itu yang lama ini masih ada, meskipun sekarang sudah ada Windows 10. Dari Windows kalau di pasaran itu yang lama itu contohnya kayak Windows XP, terus Windows Vista ya, terus Windows 7, dia itu lanjut ke Windows 8 dan Windows 10. Dan di pasaran itu sekarang ini memang ada Windowsnya itu, laptop baru itu Windows 10. Cuma beberapa laptop konsumen itu masih ada Windows kayak Windows Vista, Windows 7 ya, rata-rata Windows 7 lah yang masih ada. Nah, kalau rekomendasi iQtech itu basic standar laptop itu yang harus dipenuhi itu ada 3. Yang pertama itu adalah pemakaian Windows, terus yang kedua itu RAM daripada laptop itu ada minimalnya, terus yang ketiga itu adalah prosesor. Nah, untuk Windows sendiri nih yang perlu diperhatikan teman-teman yang mau install Hadiah Pro, untuk Windows itu minimal itu Windows 10. Kenapa? Karena memang pengembangan dari Hadiah Pro ini Windows 10. Nah, bagaimana kalau Windows Vista? Windows Vista otomatis sudah nggak bisa. Bagaimana kalau Windows XP? Apalagi XP sudah nggak bisa lagi. Bagaimana kalau Windows 7, Windows 7? Kalau untuk Windows 7 ini meskipun nggak direkomendasikan oleh teman-teman iQtech, itu kemarin ada teman yang nyoba install Hadiah Pro di Windows 7 dan ternyata masih bisa. Ya, cuma sekali lagi teman-teman, kalau memang ada Windows 10, laptopnya sudah Windows 10, lebih baik Windows 10. Ya, kenapa? Kalau di bawah itu nggak direkomendasikan oleh teman-teman Soko.io. Takutnya nanti pemakaiannya itu kurang maksimal. Meskipun bisa, tapi pemakaiannya itu kurang maksimal. Itu yang pertama, Windows 10. Terus yang kedua, untuk RAM ya, memori. Untuk RAM sendiri itu di pasaran itu rata-rata beredar ada yang 2 GB kapasitasnya ya, 4 GB dan macam-macam. Kalau untuk RAM sendiri itu standarnya yang disarankan oleh teman-teman Soko.io itu RAM-nya itu berkapasitas 4 GB ya, RAM-nya itu 4 GB. Nah, kalau misalkan RAM-nya 2, di-upgrade dulu menjadi 4. Syukur-syukur di-upgrade jadi 6 atau 16 GB.
seperti itu ya. Untuk apa RAM ini? RAM ini harapannya itu kerja dari software sendiri, software apa namanya Hadiah Pro itu kerjanya itu bisa lebih maksimal. Nah, kemarin Kang Majid nyoba di laptop Kang Majid, kebetulan MSI, dan RAM-nya itu 16 GB. Makanya kemarin pas diinstal itu langsung set buat ya, jadi kenceng banget seperti itu. Jadi Windows 10 RAM-nya minimal 4 GB. Dan yang ketiga ini yang wajib juga, soalnya hubungannya sama performa daripada laptop itu sendiri, performa saat kita remap ya, editing dan lain sebagainya di aplikasi atau di software Hadiah Pro. Yang ketiga ini untuk laptop itu minimal prosesornya itu harus pakai Core i3 ya. Kalau untuk laptop sekarang ini kan kalau di pasaran itu kebanyakan Intel ya, Intel Core i3 ya, Core i3 ya. Kalau misalkan di bawah itu bagaimana, Core 2 Duo, sarannya itu Core i3. Kalau misalkan Core i5 bagaimana, tambah bagus ya. Kalau misalkan Core i5 tambah bagus juga. Kalau milik Kang Majid itu Core i5, makanya kemarin pas penginstalan itu lancar jaya seperti itu ya. Makanya teman-teman yang perlu diperhatikan, sekali lagi untuk saran spek umum ya, ini spek secara umum ya, kita bicara spek umum yang sering kita lihat di menu komputer, atau kita lihat bisa di menu DX Diag itu bisa kita lihat. Yang pertama, laptop kita itu harus sudah pakai Windows 10. Kalau misalkan Windows 7 lebih baik di upgrade dulu ke Windows 10. Kalau yang kedua, RAM-nya minimal sudah pakai 4 GB. Itu yang kedua. Kalau untuk yang ketiga ini untuk prosesornya itu minimal sudah pakai Intel Core i3. Jadi 3 hal itu yang perlu dicek di komputer teman-teman semua atau laptop teman-teman semua sebelum kita install Hadiah Pro, seperti itu. Oke ya. Jadi sementara itu informasi yang bisa Kang Majid bagikan kemarin seperti janji Kang Majid ya, insya Allah nanti Kang Majid akan bahas mengenai menu-menu. Kemarin kan belum Kang Majid jelaskan ya, penjelasan mengenai menu-menu yang ada di Hadiah Pro. Insya Allah nanti setelah ini kalau memang nggak ada halangan, nanti akan Kang Majid ulas menu-menu yang ada di Hadiah Pro, terutama menu editing ya, menu flash ya, write ya, terus menu read ya, dan macam-macam lah menu-menunya nanti kita bahas di sini. Oke, sekian dari Kang Majid. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini Kang Majid pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.